Kali ini telah sangat ditingkatkan, Su yang berencana untuk mengembangkan domainnya sendiri pada langkah berikutnya, dan dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan hukum Tao dengan domain yang sebenarnya. Ini juga merupakan tujuan terbesar yang ingin dia capai selanjutnya. Seiring waktu, berbagai metode dipukuli oleh Tuo Bahong berulang kali, tetapi secara brutal diinterupsi dan dihancurkan oleh Su yang berulang kali. Dengan kekuatan Su yang saat ini, ingin melenyapkannya hanya dengan beberapa latihan, dan bahkan alat ilahi tidak perlu digunakan. Tetapi untuk membalas rakus-rakus dan memberikan penjelasan kepada rekan satu tim yang tidak bersalah dari ketujuh orang itu, Su yang ingin Tuo Bahong merasakan sakitnya. Selanjutnya, lindungi mata Anda, ini untuk mengimbangi kerakusan. Su yang berkata dengan tenang, bahkan tanpa melihat Tuo Bahong, yang sudah penuh memar di depannya. Hah, kamu bullying lagi. Sidang sudah dimulaikan. Su yang tersenyum, Anda benar. Tapi ini bukan pengadilan, ini sanksi. Dengan satu jari mencuat, kekuatan pelindung di luar Tuo Bahong langsung hancur. Itu adalah postur yang menghancurkan yang hanya dapat tercermin dari perbedaan di alam besar. Tuo Bahong benar-benar panik, kelopak matanya berdenyut-denyut lagi dan lagi, saat ini dia sudah mulai mundur. Tidak mau. Bagaimana Su yang bisa memberinya lebih banyak kesempatan? Sebelum memasuki pintu masuk Dragon Slaying Battlefield, Su yang telah merencanakan untuk mengeluarkannya lebih awal, tetapi ambisinya membuat Tuo Bahong kembali menjadi variabel terbesar di medan perang. Jadi kali ini, Su yang tidak akan memberinya kesempatan kedua, hidup dan mati adalah hal yang menentukan, dan ketika Tuo Bahong memutuskan untuk datang ke medan perang kuno Tulong ini, hidup dan matinya sudah hancur. 1 pedang, 7 membunuh. Dengan menjentikkan jarinya, 7 pedang ilahi abadi di belakang Su yang ternyata, dan pedang yang keras itu menjerit, mengejutkan seluruh medan perang fantasi. Aku melihat 2 jari Su yang sedikit tertutup, dan ketujuh pedang itu memadat menjadi satu pada saat yang sama, membentuk cahaya perak kental seukuran jarum, yang langsung mengenai mata kiri Tuo Bahong di bawah kekuatan mentalnya. Tidak, Tuo Bahong secara naluriah ingin melawan, tetapi menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, dia mengalihkan perhatiannya ke bayangan hantu Sura di sampingnya. Sayangnya, kali ini, bahkan lokasi Shuro telah diambil oleh Su Yang. Miliknya auranya benar-benar terhalang, dan Tuo Bahong sekarang menjadi domba yang terisolasi menunggu untuk disembelih, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan malapetaka yang menyedihkan itu. Engah, cahaya pedang bersinar, dan mata kiri Tuo Bahong berubah menjadi genangan darah, dan seluruh orang terbang seperti ini, dan teriakan histeris menggema di seluruh medan perang. Pantas, Tuo Bahong ini tidak bisa hidup dengan melakukan dosa. Oh, kebaikan adalah baik untuk kejahatan dan kejahatan adalah untuk kejahatan. Ini benar, bos kita adalah penguasa medan perang naga ini. Tuo Bahong telah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Bagi para beku manusia, mata sebenarnya setara dengan fungsi setengah alkimia batin. Jika mata patah, mata itu pasti jatuh dari alam tanpa disengaja. Puncak Tuo Bahong bisa menembus alam kesusahan, meskipun itu adalah kekuatan tempur yang hanya bisa diperoleh dengan membakar batas. Pada saat ini, bahkan jika orang ini ingin mati bersama, paling banyak dia hanya bisa memainkan kekuatan tingkat pertama para dewa, dan bagian dari asal tidak dapat diperbaiki. Murid-muridnya hancur bersama. Berbicara tentang itu, hal yang sama berlaku untuk kerakusan yang melewatkan pandangan sekilas, kecuali jika dia diperbaiki oleh kekuatan Long Yuan, tidak ada warisan di seluruh benua yang dapat memperbaiki murid yang rusak. Tuo Bahong, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Atau ingin menyampaikannya untukku? Kurasa aku akan pergi ke dinasti Jin Utara untuk perjalanan ini, saudaramu, dan pedang Jin Utara. Aliansi harus diselesaikan. Petik 2. Su yang dengan tenang mengucapkan retorika yang luar biasa tentang pola dunia, tetapi semuanya tampak begitu alami sehingga tidak ada yang akan mengira Su yang sedang membual. Hari ini, dengan hanya satu orang, dia dapat mengubah pola dari 3.000 negara bagian. Hahaha, aku kalah, aku benar-benar kalah. Su Yang, lagi pula aku masih meremehkanmu. Tidak, Su Yang dengan tegas memblokir kata-katanya, kamu tidak kalah dariku, tetapi untuk dirimu sendiri. Jika 7 orang ada di sana, situasimu tidak akan lagi begitu tak tertahankan. Kamu terlalu cuek dengan orang-orang di sekitarmu. Kali ini, game tampaknya hanya dimainkan antara kamu dan aku, tetapi aku memiliki kaisar wanita di sisiku untuk membantu. Jika tidak, akan sulit bagiku untuk memastikan mengalahkanmu.
Kota dan latar belakangmu membuatku menatapku dengan kagum. Petik 2. Tuo Bahong mencibir, wanita, mungkin mereka dapat membantu Anda di saat kritis, tetapi mereka juga bisa menjadi kendala Anda di masa depan. Dengan lebih banyak wanita, akan ada lebih banyak belenggu. Suatu hari, Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Gemuruh. Tuo Bahong tiba-tiba meledak dengan sumber kekuatan sejati. Tangan dan kakinya hancur total, dan tubuhnya benar-benar terintegrasi dengan Kaisar Gurita. Secara teoritis, tuan rumah dan binatang penjaga korban tidak dapat menggabungkan tubuh mereka satu sama lain, dan hegemoni garis Rashomon juga dapat dilihat, yang membuat banyak hal menjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam pandangan Su Yang, jika Tuo Bahong tidak memiliki ambisi yang kuat dan keinginan jahat, dan berlatih dengan ketenangan pikiran, dia pasti akan memiliki prestasi menjadi sosok kelas dunia di masa depan. Sayangnya, dia telah terpesona oleh keinginan, mengorbankan orang lain dengan putus asa, dan akhirnya memaksakan dirinya di jalan yang tidak bisa kembali. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, Kaisar Wanita menghilangkan kekuatan mentalnya dan memadat, semua ilusi menghilang, dan pemandangan di depan kuil yang hancur di medan perang pembantaian naga dipulihkan. Kerumunan mengepung Su Yang, melihat ke arah Tuo Bahong yang tidak jauh dan Ghost Sura yang untuk sementara dalam keadaan koma, dengan emosi di hati mereka. Ini akhirnya berakhir. Tuo Bahong, bunuh diri. Bos kami tidak akan melakukan apapun padamu seperti ini. Long Kun memegang sepotong rumput di tangannya dan mempermalukan Tuo Bahong dengan suara mengejek. Hehehe, itu benar-benar harimau yang jatuh di pinggang, bahkan anjing di sebelah Su yang berani menggonggong ke arahku dengan keras. Long Kun tidak putus dengannya, dan terbang langsung, meledakkan ke arah Tuo Bahong dengan kekuatan api sejati Phoenix. Bos benar, di mata Anda, satu-satunya cara untuk mengukur hubungan antar orang adalah manfaat. Anda tidak dapat melihat cinta di antara kita dalam kesulitan. Hanya yang disebut hubungan manfaat yang ditakdirkan untuk kekalahan hari ini. Biarlah ini paman mengantarmu pergi. Petik 2. Api Phoenix yang menyala-nyala membara dengan sembrono, dan vitalitas Tuo Bahong dengan cepat menghilang. Sebelumnya, dia menghapus tangan dan kakinya, berniat menggunakan vitalitas Kaisar Gurita untuk menjaga intinya. Tapi sekarang, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Nyala api ini tidak bertahan lama, dan tulang Tuo Bahong Lian telah dipanggang menjadi gumpalan hitam arang, sama sekali tidak ada kehidupan. Pangeran Xiaoyao yang terkenal di dinasti Jin Utara berakhir seperti ini. Yang tidak diketahui Su Yang dan yang lainnya adalah bahwa pada saat Tuo Bahong jatuh, saudaranya Tuo Baiyun, yang mulia Kaisar Jin Utara telah menyadarinya, dan secara naluriah menyemprotkan darah ke aula dalam istana. Su Yang, kamu berani membunuh saudaraku, aku Tuo Baiyun, jangan berbagi langit denganmu. Dengan jatuhnya Tuo Bahong, puncak perselisihan dalam perjalanan ke Laut Cina Timur pun berakhir. Melihat Tuo Bahong yang telah dibakar menjadi arang hitam oleh Long Kun, Su Yang dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala dan merasa sedikit malu. Tidak ada keraguan bahwa bakat Tuo Bahong melihat seluruh 3000 dunia kultivasi Daozu, dan itu adalah tingkat Tian Jiao yang tiada taraf, tetapi sayangnya dia memiliki nasib ini sekarang karena dia tidak dapat mengendalikan keinginannya. Tentu saja, memilih Su Yang sebagai musuhnya adalah alasan penting lainnya atas kegagalan Tuo Bahong. Dalam gelombang ini, dia benar-benar ditendang ke pelat besi. Namun, Su Yang segera menemukan masalah lain yang perlu segera diselesaikan. Tuo Bahong memang sudah mati, tapi kondisi kendali bayangan hantu Sura juga padam. Kekuatan spiritual yang tersisa di bayangan hantu laut kesadaran Shuro mulai menjadi manik karena tidak ada pemiliknya. Segera, wajah tubuh daging di depannya mulai menunjukkan warna bergantian berawan dan cerah, yang membangkitkan perhatian Su Yang dan lainnya. Tidak bagus, dua tubuh manusia telah bersatu selama lebih dari 6.000 tahun. Perpaduan telah menjadi naluri dalam jiwa mereka. Oleh karena itu, ketika satu pihak tertidur, kekuatan mental yang lain cukup untuk mempertahankan tubuh fisik. Sistem energi dan energi sudah lengkap. Tapi sekarang, kekuatan jiwa Ghost Sura telah habis terbakar, karena sisa kekuatan spiritual Tuo Bahong mulai mengamuk. Tetapi pada titik ini, pikiran jiwa Mu Qingtian juga lemah di ambang kehancuran. Setelah situasinya di luar kendali dan kedua jiwa akan mati pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa daging keduanya akan dilucuti secara paksa, dan sumber naga lengkap di dalam tubuh akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat dari tubuh daging. Petik 2.
Kata-kata Su Yang secara akurat menyatakan situasi yang dihadapi tubuh fisik ini saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita melakukan sesuatu? Atau, pertama-tama lepaskan Dragon Origin lengkap? Atau terus memikirkan cara untuk mempertahankan kondisi fusi tubuh mereka? Bai Liansui bertanya pada Su Yang, semua orang di kedua tim juga ingin berkontribusi sedikit dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, hanya Su Yang dan Permaisuri yang bekerja keras untuk menyelamatkan mereka sepanjang jalan. Su Yang juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, serius, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi ini. Selain itu, kekuatan Dragon Origin yang lengkap sangat kuat, dan kita semua mengerti bahwa jika kamu ceroboh, aku takut itu akan mempengaruhi seluruh medan perang membunuh naga akan diambang kehancuran. Petik 2. Kaisar wanita berpikir sejenak dan datang ke Su Yang, menurut pendapat saya, lebih baik meninggalkan medan perang pembunuh naga ini dulu, sehingga kita dapat menghindari krisis yang dibawa oleh variabel Long Yuan sejauh mungkin. Adapun fusi dari dua pembangkit tenaga listrik, untuk sementara menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel ledakan kekuatan sumber naga sebanyak mungkin, itu harus dapat menunda beberapa waktu. Petik 2. Su Yang dan Permaisuri saling memandang, dan akhirnya mengangguk setuju. Yah, mungkin ini cara terbaik yang bisa dipikirkan saat ini. Jika tubuh daging yang membusuk ini benar-benar tidak bisa menahannya, kita sudah melakukan yang terbaik. Kerumunan itu mengikuti Su Yang dan sampai ke reruntuhan kuil. Cahaya keemasan yang menyilaukan dari kekuatan Dao mulai berlaku, dan semua dinding yang rusak. Di depannya terbang ke udara, mengungkapkan inti dari bidang naga asli yang mengendalikan seluruh medan perang naga. Di sini, seharusnya Mu Qingtian yang menggunakan teknik pembentukan sekte Dao tertinggi untuk secara paksa menyegel formasi Longsandi. Semua orang menatap tanda cahaya yang bersinar ini, bahkan jika ada segel, mereka bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat melonjak di dalamnya. Saya bilang bos, ada masalah yang saya tidak mengerti. Long Kun tiba-tiba berkata, fluktuasi kekuatan dalam lingkaran ini mungkin dapat menghancurkan langit, jika tidak mungkin membiarkan seluruh medan perang membunuh naga tetap berada di laut dalam selama ribuan tahun. Tetapi bahkan jika Mu Qingtian ada di keadaan puncak, dan itu belum tentu lebih kuat darimu. Bagaimana dia membuat segel yang begitu mengerikan? Apakah warisan sekte Dao benar-benar mengerikan? Petik 2. Su Yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya, jika aku benar, segel dari sekte Dao tertinggi yang dia gunakan bukanlah koleksi karyanya sendiri, tetapi kekuatan kolektif dari ratusan master top dari Qingtian Dao Sekte saat itu. Anda tahu, Qingtian Dao Sekte saat itu adalah sekte terbesar dalam warisan Dao Sekte di daratan, dan tidak mengherankan jika ia mencapai kekuatan semacam ini dengan lingkaran sihir yang dipertahankan oleh kekuatan seluruh sekte. Petik 2. Setelah penjelasan Su Yang, semua orang mengerti. Dengan lambaian tangan Su Yang, Dao Heartwise kembali ke Su Yang lagi, di bawah bimbingan kekuatan Dao-nya, ia mencoba berkomunikasi dengan seluruh arai. Ledakan, hampir dalam sekejap, kekuatan tirani yang tak tertandingi menyembur keluar dari depan mata, menyerbu semua orang kecuali Su Yang lebih dari 10 meter jauhnya. Pada saat ini, bahkan Su Yang, yang selalu tenang, tidak bisa menahan cemberut. Sepertinya ingin pergi dari sini jauh lebih sulit daripada saat aku terlambat. Hanya dengan membuka mata kita dan membiarkan sebagian energinya keluar, kita akan memiliki motivasi yang cukup untuk menerobos tekanan air dan gas yang tak ada habisnya di dasar laut dan perbarui kembali ke permukaan. Namun, kuncinya terletak pada cara mengontrol gaya ini dengan ritme Anda sendiri. Petik 2. Kata-kata Su yang membuat semua orang gugup lagi. Jika kekuatan benar-benar di luar kendali, hanya kekuatan ledakan lingkaran sihir ini yang dapat dengan mudah menghancurkan domain naga sejati tingkat dewa, apalagi orang-orang ini di dalam. Orang tua, cepat keluar dan dukung aku dengan alam rakusmu. Su Yang tidak ragu-ragu lagi, dan dengan tegas meneriakkan kerakusan untuk membantu, sambil menjaga dua artefak besarnya, ketidakbertuhanan dan keabadian. Pada saat ini, Su Yang sedang duduk di kehampaan, yaitu, menghadap ke atas hati, benar-benar diselimuti oleh cahaya kemasan yang sangat terang, tampak suci dan serius, membawa beban semua orang keluar dari bahaya. Pada saat ini, garis besar Su Yang di mata Permaisuri dan semua orang di tempat kejadian tampak sangat tinggi, seolah-olah orang ini menutup matanya dan berkonsentrasi, atau berbicara dan tertawa, dapat mengubah segalanya di dunia. Kekuatan ledakannya berkurang dengan munculnya alam rakus, tapi sepertinya itu tidak cukup. Su Yang sudah mulai menahan rasa sakit yang luar biasa.
Daosin bertiup di tengah, bertindak sebagai satu-satunya jembatan antara dirinya dan segel mata. Itu gemetar tak terkendali dan hebat. Bisa dibayangkan bahwa Su Yang menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan kekuatan ini, kekuatan, tekanan macam apa yang ada di bawahnya. Wah, ini sangat sulit bagimu. Sekarang kamu mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi 6.000 tahun yang lalu, Sekte Dao pertama di dunia mengumpulkan kekuatan seluruh sekte untuk menyegel kekuatan. Untungnya, aku menyelesaikan pengorbanan untukmu, yang sangat meningkatkan kapasitas fisik Anda. Jika tidak, hanya paksaan ini yang dapat merobek tubuh Anda menjadi berkeping-keping. Petik 2. Kata-kata Taoti jelas bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Untuk mencegah Taoti menyia-nyiakan sumbernya sebelum lukanya diperbaiki, Su Yang tidak membiarkannya menunjukkan tubuhnya, tetapi hanya menggunakan sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk melepaskan bidang kerakusan untuk membantu. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan mengirimmu keluar dengan selamat. Saat cahaya keemasan yang berasal dari debu Daosin berangsur-angsur menjadi lebih kuat, kekuatannya terus meningkat tajam, menantang ketahanan fisik Su Yang berkali-kali. Dan dia, di bawah tekanan yang sangat besar ini, sebanyak mungkin mengembangkan hukum jalannya sendiri, gambar yin dan yang di atas kepalanya mengembun lagi. Cahaya totem terus-menerus menjadi lebih kuat, yang persis merupakan perwujudan energi arai sihir penyaringan Su Yang. Hanya dengan menuangkan kekuatan yang cukup ke dalam gambar ini, semua orang dapat menggunakan kekuatan ini untuk melindungi mereka dan terbang ke kedalaman laut. Kembali ke permukaan laut dan bebaskan sepenuhnya dari medan perang kuno ini. Jika kekuatan yang disimpan tidak cukup dan semua orang terpaksa tinggal di bawah laut selama beberapa kilometer, Su Yang mungkin baik-baik saja, tetapi murid-murid seperti Ling Qingsu dan Permaisuri akan langsung runtuh di bawah tekanan laut. Bos, Anda harus bertahan. Jika Anda tidak bisa menahannya, beritahu kami, semua orang akan membantu Anda membagikannya. Long Kun dan yang lainnya menyarankan agar mereka baru saja keluar, tetapi mereka segera dihentikan oleh suara rakus. Jangan impulsif, hanya kekuatan mentalmu. Sekarang setelah kamu mencampurnya, jiwamu akan runtuh dalam sekejap. Kecuali Sue Qinghan, tidak ada orang lain yang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan jiwa mereka di bawah tekanan ini. Semua orang saling memandang dengan bodoh, tetapi pikiran kaisar wanita menjadi hidup. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia sudah diam-diam mengumpulkan kekuatan jiwanya, siap mengorbankan semua miliknya untuk Su Yang bila perlu. Mungkin pemikiran ini agak dibesar-besarkan bagi orang luar, kaisar wanita kekaisaran Hanyu, dia memiliki lebih banyak hal di pundaknya daripada Su Yang, bisakah dia benar-benar menyerahkan segalanya untuk pria ini? Sebelum ini, Permaisuri sendiri pasti akan berpikir betapa konyolnya pilihan ini. Tetapi ketika dia melihat Su Yang sendirian dalam situasi berbahaya dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang, kekhawatiran dan rasa sakit di hati Permaisuri mencekiknya. Dapat dikatakan bahwa sekarang dia bukan lagi permaisuri yang luar biasa, tetapi dia bersedia memberikan semua cintanya kepada orang yang dia cintai. Dengan berlalunya waktu, kekuatan yang keluar dari mata menjadi semakin kuat, dan semua orang menemukan bahwa mereka semakin jauh dari tubuh Su Yang, dan mereka terus-menerus dilarikan ke kedua sisi oleh tekanan ini. Di saat yang sama, domain naga asli juga menggigil di bawah pengaruh kekuatan tingkat pemusnahan ini. Ya Tuhan, ini menakutkan. Sulit membayangkan kekuatan seperti itu dialami oleh seorang biksu manusia. Bos, kekuatanmu benar-benar tidak dapat ditentukan oleh kata manusia. Pada saat ini, Long Kun mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Su Yang. Itu adalah parit yang tidak dapat diatasi dalam kehidupan ini, dan dia hanya bisa melihat ke atas dengan tenang. Sebelum itu, sebagai satu-satunya dua pria dalam tim, Long Kun sangat puas setelah menerima warisan wanita tua misterius dari keluarga Phoenix, dan bahkan mendidih di dalam hatinya untuk melampaui Su Yang. Tapi sekarang tampaknya Long Kun akhirnya mengerti betapa konyolnya pikiran aslinya. Gemuruh, getaran lain terjadi, mengejutkan semua orang. Di atas kepala, kekuatan medan sempurna yang awalnya padat dan emas tiba-tiba melahirkan retakan nyata. Dan garis retak terus menyebar ke sekitarnya. Tidak, alam naga asli akan segera runtuh, dan kekuatan yang lepas dari matanya masih menguat. Kita harus mundur, Su Yang, kamu baik-baik saja. Suara jiwa Taoti bertanya pada Su Yang dengan ragu-ragu. Su Yang, bermandikan cahaya keemasan, tidak memberikan tanggapan untuk waktu yang lama. Masuklah. Akhirnya, suara jiwa yang sangat samar terdengar kembali.
Pada saat ini, Su yang memusatkan semua kekuatan mentalnya untuk mempertahankan pengoperasian kekuatannya, dan bahkan tindakan membelah sinar jiwa yang dianggap membuat suara cukup melelahkan. Cepat, ayo. Long Kun memeluk Xiao Nun, saudara perempuan Bai Liansui sedikit mendukung satu sama lain untuk bergerak menuju pusat cahaya keemasan dan area energi mata yang paling bergelombang. Di sisi lain, 5 gadis kekaisaran bulan dingin di sisi permaisuri sepenuhnya didukung oleh permaisuri sendiri. Untungnya, pada saat kritis, Kaisar Wanita memanggil binatang penjaga misterius dari kontrak Titan Api Mendalam yang telah dimenangkan Su Yang untuknya. Dengan bantuan pria besar ini, kecepatan maju gadis-gadis itu meningkat secara signifikan, dan akhirnya mereka menyelesaikan pendaftaran di area yang hampir dibanjiri cahaya emas tak berujung. Peta harta karun Yin dan Yang di atas kepala Su Yang menangkap nafas semua orang yang hadir. Totem halo besar yang membawa satu-satunya harapan semua orang untuk keluar dari kesulitan, semua orang tidak tahu bahwa Su Yang memadatkannya dengan dedikasinya yang tak terbayangkan. Faktanya, Su Yang bisa bertahan begitu lama, dia hanya mencabut vitalitasnya. Ini adalah janjinya, bahkan jika dia mati, dia pasti akan mengirim semua orang keluar dari medan perang. Orang terakhir yang memasuki area yang tercakup oleh peta Yin yang adalah Mu Qingtian yang pingsan dalam keadaan koma. Orang ini memiliki kekuatan Dragon Origin di tubuhnya, jadi meskipun tubuhnya benar-benar kehilangan kendali, dia tidak dibombardir oleh energi pusat. Pada akhirnya, Titan Api yang mendalam menendangnya ke jarak totem dengan kaki yang besar. Oke, semua orang telah berkumpul, Su Yang, terserah Anda sekarang. Selama Anda bisa menahan pelepasan gelombang energi terakhir, kendalikan totem jalan Anda sendiri untuk membebaskan, dan naga asli. Domain sepenuhnya dilucuti, dan selesai. Petik 2. Suara terakhir Taoti keluar, dan dia juga menyelesaikan misinya, dan jiwanya sadar kembali ke laut pengetahuan Su Yang. Su Yang saat ini adalah mesin dari bahtera pelarian laut dalam seluruh tim. Kehidupan dan kematian semua orang terkonsentrasi padanya. Berderak, tingkat retakan di domain naga asli masih meningkat, dan tampaknya itu bisa runtuh kapan saja, dan Su Yang benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa. Dan di bawah semua orang, frekuensi gemetar Dao Heartwise telah mencapai batasnya. Sumber dari semua kekuatan, mengekspresikan mata agung dari Qingtian Dao Sekte 6000 tahun yang lalu, akhirnya mencapai dinasti tertinggi dari kekuatan ventilasi. Gemuruh, suara langit dan bumi pecah terus-menerus, dan semua orang bahkan bisa merasakan panas terik di bawah kaki mereka. Ketika kekuatan meletus setelah konsentrasi ribuan tahun, itu mencapai keadaan materialisasi yang hampir terdistorsi. Pemandangan seperti itu memberi semua orang kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nima, terlalu menakutkan, sekarang aku merasa seolah-olah berdiri di tengah letusan kawah gunung berapi, dan aku merasa seperti terkubur di lautan api kapan saja. Jika kita bisa kembali hidup kali ini, Bos Su Yang adalah kepercayaan seumur hidupku. Petik 2. Long Kun sebenarnya jauh lebih keras dan lebih tenang, memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya, bergumam dalam hati. Jika saya tidak bisa membantu, saya hanya bisa berdoa dalam hati untuk Su Yang dengan cara ini. Bos, Anda harus bertahan. Tuan, jangan berantakan, jika Anda benar-benar mengalami kecelakaan, bagaimana saya bisa hidup sendiri? Aktivitas psikologis Bai Liansui dan yang lainnya saat ini jauh lebih kaya. Semua orang yang hadir ini memiliki ikatan yang dalam dengan Su Yang. Melihat bahwa dia hampir sepenuhnya ditelan oleh cahaya keemasan yang tak berujung pada saat ini, hati semua orang semua dalam kesakitan yang berdarah. Berderak, pada saat-saat terakhir dari momen kritis ini, dan saat energi mata disemprotkan secara ekstrim, sebuah retakan muncul di atas kepala Su Yang. Itu persis produk dari kekuatan spiritual dan batas vitalitas Su Yang. Setelah peta Yin dan Yang Tao ini runtuh, dan semua orang tidak memiliki vitalitas, itu juga berarti bahwa jiwa Su Yang akan benar-benar musnah menjadi ketiadaan. Dalam arti tertentu, peta jalan Yin dan Yang ini sudah merupakan inkarnasi dari jiwa Su Yang. Ayang, permaisuri berteriak kesakitan, dan air mata mengalir di matanya ketika dia melihat retakan di atas kepalanya. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan permaisuri tidak pernah menangis. Tetapi kali ini, dalam menghadapi semua yang telah dialami pria itu, permaisuri sangat menderita. Tidak, akhirnya, permaisuri membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba alisnya sedikit-sedikit, dan cahaya jiwa biru dari seluruh tubuh dilepaskan secara instan. Tuan,
Tidak, kelima gadis di Kekaisaran Hanyu tampaknya memahami apa yang akan dilakukan permaisuri, dan bahkan Bai Lian Sui, Ling Yao dan yang lainnya benar-benar ketakutan dengan tindakan permaisuri saat ini. Gadis konyol ini sebenarnya berencana menggunakan cara membakar jiwanya sendiri untuk mempertahankan rintangan terakhir Suyang. Aksue, jangan. Suyang tiba-tiba membuka pupilnya dan berteriak dengan putus asa, tetapi bagaimanapun dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ketika kekuatan roh biru dilepaskan secara ekstrim, suara pecah terdengar, dan cincin penenang jiwa yang diberikan Suyang kepadanya di benak permaisuri runtuh, dan binatang penjaga Xuanhuo Titan meraung, dan tiba-tiba terbang keluar dari peta Yin Yang Dao. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang terakhir letusan destruktif dari mata depan. Keroncongan, Suyang meraung ke langit dalam kemarahan, dan meraung histeris seperti naga mengerang di 9 surga. Seluruh laut sepertinya benar-benar tertutup oleh suara ini. Di kedalaman Laut Cina Timur, ratusan juta hewan laut sering gemetar, dan semua kehidupan secara naluriah menyembah sumber suara tersebut. Saat suara meledak, itu juga saat yang sama ketika Xuanhuo Titan meninggal. Yin dan Yang Dao Tu akhirnya terbangun. Di bawah desakan putus asa Suyang, dia melepaskan diri dari belenggu alam naga asli dan bergegas dari reruntuhan pada akhirnya dari laut dalam. Biru tua di atas kepalaku. Energi tak berujung yang mengalir deras, seperti lift yang jatuh dari ketinggian 10.000 meter, mundur tak terbendung dari dasar laut yang paling dalam ke permukaan laut. Suyang memimpin seluruh proses peta jalan Yin dan Yang miliknya, sebagai satu-satunya penghalang untuk melindungi semua orang, secara alami juga dipengaruhi oleh tekanan laut yang tak ada habisnya. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa tanpa semburan kekuatan tak berujung di mata deretan menakutkan di bawahnya, tekanan Suyang dapat dipertahankan di puncak, dan tidak akan tumbuh tanpa akhir seperti sekarang, sampai jiwa runtuh. Tentu saja, masih belum diketahui apakah Suyang bisa selamat dari tahap akhir tanpa bantuan permaisuri yang hampir bunuh diri. Pada saat ini, permaisuri pingsan di pelukan Suyang, yang terbungkus cahaya keemasan di tengah peta Tao. Tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Suyang terus menyemburkan darah di bawah pengaruh tekanan ini. Munculnya kedua orang itu dilihat oleh orang-orang yang diselamatkan yang ditutupi oleh cahaya di bawah, dan hati mereka terkejut. Tanpa diduga, Kaisar Wanita begitu penyayang dan benar kepada bos Suyang. Saya percaya bahwa upaya putus asa Kaisar Wanita barusan jelas bukan hanya untuk melindungi murid-muridnya sendiri. Bahkan jika api yang dalam Titan ada di sana, bahkan kita semua mati, dan dia mungkin tidak dapat bertahan, tetapi dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Persahabatan ini, bos harapan, dia bisa mengerti. Petik 2. Long Kun mengirimkan gelombang emosi, tetapi itu juga mengejutkan Ling Qingsu, Ling Yao, dan orang lain di sekitarnya. Ling Qingsu mengagumi Suyang di dalam hatinya, tetapi untuk leluhurnya, dia masih memiliki kekaguman dan rasa hormat yang sama seperti Long Kun. Gadis Ling Yao baru saja meninggalkan Suyang dengan ketidaktahuan awal di dalam hatinya, bahkan jika dia memiliki kesan yang baik, dia tidak pandai mengekspresikan, dan dia masih tidak putus asa seperti permaisuri sekarang. Di antara wanita di tempat kejadian, satu-satunya yang memiliki perasaan untuk Suyang dan permaisuri, mungkin hanya Bai Lian Sui. Suasana hatinya saat ini juga cukup rumit. Melihat permaisuri yang terbaring di pelukan Suyang dengan mata tertutup, dia menemukan ada sedikit senyum di sudut mulutnya, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa bangun lagi, dia pasti bahagia. Pada saat ini, Bai Lian Sui benar-benar mulai iri pada permaisuri, dia bahkan berharap dirinya terbaring di pelukan Suyang saat ini. Sayang sekali dia tidak cukup kuat, jika tidak dia harus bisa membuat pilihan yang sama pada saat itu seperti permaisuri. Waktu mengalir setiap detik, dan setiap detik berlalu, semua orang bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan yang meledak dari diagram Tao Yin dan Yang. Laut Cina Timur sangat dalam dan berlangsung selama lebih dari 1 menit sebelum kecepatan pendakian Yin Yang Dao Tu yang hampir terdistorsi secara bertahap melambat. Sampai ujung air laut menghilang, sinar matahari pertama di langit menerpa wajah semua orang, dan sinar matahari yang indah sekali lagi menerangi permukaan tenang Laut Cina Timur, dan semua orang akhirnya lega. Engah, itu jatuh di tengah sebuah pulau di Laut Cina Timur. Saat semua orang mendarat dengan mantap, Suyang memuntahkan seteguk besar darah, dan akhirnya jatuh koma dengan permaisuri. Bos, yang mulia, ... Kerumunan berkumpul dalam lingkaran dan berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka melihat Dao Heartwise,
seolah-olah memiliki kehidupan otonom, terbang ringan di depan Suyang dan Permaisuri, mengambang di atas tubuh mereka, memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar. Mengaum, dalam sekejap, suara raungan naga yang sebenarnya muncul. Di depan semua orang, ada kesurupan, dan jiwa naga 100 meter penuh dengan warna biru air muncul. Tepatnya, itu dipadatkan dari pengocok jantung ini, dan kebenaran mengejutkan semua orang. Berapa tahun, tanpa diduga, dewa dapat menyaksikan keajaiban seperti itu. Naga raksasa ini datang untuk membuat kalimat seperti itu, tapi itu membuat belasan orang di tempat itu merasa bingung. Tetapi karena kekuatan klan naga, tidak ada yang berani berbicara. Biksu manusia ini memiliki metode kultivasi unik yang tak tertandingi di dunia, dan telah membuka jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang Anda ketahui, dalam istilah alam, ia hanyalah seorang biksu di alam Qi, tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dunia kesengsaraan kompetitif dalam tubuhnya yang kuat harus memiliki kekuatan spiritual yang sangat luas. Jika tidak, kekuatan mata yang kamu alami di medan perang pembantaian naga akan benar-benar mencabik-cabiknya. Kekuatan itu dapat melenyapkan siapapun yang berada di bawah puncak kesengsaraan melintasi. Petik 2. Apa? Setelah jiwa naga berbicara, semua orang hampir membatu di tempat. Apa konsep melintasi puncak? Mereka pasti salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak daratan. Semua orang tahu Suyang Qiang, tapi siapa sangka dia sudah begitu kuat. Naga senior, jika kamu mengatakan itu, bos kita tidak akan mati lagi. Tentu saja, meskipun bakat dan kekuatan orang ini mengejutkan, dari zaman ke zaman hingga saat ini, banyak talenta tak tertandingi dari umat manusia yang lahir di benua ini, banyak yang bahkan lebih menakjubkan daripada bakatnya, dan dewa telah melihat banyak. Yang benar-benar mengejutkan dewa adalah wanita ini. Ketika ia akan mencapai batas ketahanan, membakar jiwanya secara tidak bermoral setara dengan berkorban sebagai orang yang dicintai. Keberanian seperti itu mungkin lebih jarang di dunia ini daripada mereka yang memiliki bakat luar biasa. Benar, jangan ganggu mereka. Menurut penilaian saya, kedua orang ini harusnya dalam kondisi jiwa yang tenang saat ini. Sederhananya, dua orang telah kehabisan tenaga, tetapi jiwa mereka telah mencapai tingkat resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya mirip dengan dua orang yang membawa asal naga lengkapku. Hanya perpisahan fisik ini, tetapi situasi di mana jiwa dapat bertabrakan bahkan lebih jarang. Alasannya adalah bahwa orang ini sepenuhnya mendorong prinsipnya sendiri, dan saat kekuatan jiwanya habis, gadis itu menggunakan metode seperti pengorbanan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terakhir, memaksa jiwa keduanya untuk menyatu. Petik 2. Kerumunan berkumpul di sekitar, dan orang yang mendengarnya disebut dewa. Ahem, naga senior, beritahu kami bagaimana membangunkan mereka, dan bagaimana keadaan luka mereka sekarang. Naga itu menghela nafas pelan, garis meridian pria itu semua rusak dan hampir habis vitalitasnya. Meskipun tubuh fisik wanita itu tidak terluka, tetapi energi mentalnya habis. Untungnya, keduanya telah mengalami begitu banyak rasa sakit, tetapi mereka mengalami metode ini dikembalikan ke level yang sama seperti sebelumnya, dan itu bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Petik 2. Semua orang memandang naga itu, senior, apakah Anda ingin bos dan permaisuri kami mewarisi sumber naga lengkap Anda, kan? Pria kecil yang cerdas. Semua orang. Tapi, naga senior, bukankah kamu mengatakan bahwa seluruh tubuh manusia asal naga tidak dapat diwariskan sendirian? Mereka tidak seperti Mu Qingtian dan Ghost Sura, bahkan tubuh itu terintegrasi, bagaimana kamu bisa membawa asal naga? Kekuatan. Suara kuat naga itu keluar lagi, itu karena Mu Qingtian dan Ghost Sura hanyalah wadah untuk asal nagaku, dan mereka tidak dapat menyerap 1/10 dari kekuatan sejatiku sama sekali, karena nagaku sumbernya lengkap, jadi jiwa naga tidak rusak dan tidak dapat dikenali oleh dewa. Tetapi kedua orang ini berbeda. Mereka telah memberi saya cukup kejutan dan sentuhan, dan dalam hal kondisi fisik, mereka dapat dengan sempurna mewarisi 100% kekuatan Long Yuan saya dan mencapai keadaan integrasi dan penyerapan yang sebenarnya. Mereka tidak sama dengan itu dua bahasa sialan. Yang paling penting adalah Su yang telah dibaptis oleh kekuatan naga sejati, dan dia dapat menyerap kekuatanku dengan lebih efisien, dan bahkan mencapai tingkat kecocokan yang sempurna. Begitu mereka bisa menyerapnya dengan sempurna, jiwa naga para dewa tidak akan hancur berantakan, yang setara dengan melindungi diriku dalam penyamaran. Petik 2. Setelah mendengar analisis naga itu,
semua orang menghela nafas lega. Ahaha, hebat. Awalnya, saya khawatir Mu Qingtian akan menolak untuk mengambil sumber naga kepada bos ketika dia bangun. Sekarang naga senior yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa menghentikan bos untuk mendapatkan kesempatan ini. Naga itu mendengus, dua limbah, yang menggangguku untuk membersihkan dan menghancurkan tubuhku, seharusnya sudah lama mati. Sekarang, biarkan dewa memenuhinya. Mengaum, tekanan jiwa naga pecah seperti langit jatuh, hampir seketika. Tubuh Mu Qingtian dan Ghost Sura benar-benar hancur, dan generasi orang kuat 6.000 tahun yang lalu telah musnah. Sumber naga biru air yang megah itu sebesar kepala manusia, dan cahayanya jauh lebih besar daripada sumber naga dari naga penjaga dinasti terpencil kuno yang diwarisi oleh Su Yang dan yang lainnya di makam kaisar. Seandainya bukan karena jiwa naga penjaga dan rakus di tubuh Su Yang saat ini, mereka tertidur karena konsumsi berlebihan, mereka akan sangat terkejut saat ini. Karena naga biru aqua ini adalah naga leluhur yang bertahan jutaan tahun. Dibandingkan dengan naga penjaga yang hanya memiliki periode pertumbuhan 500.000 tahun, itu lebih kuat dari itu. Seperti spesies rakus, binatang leluhur dalam spesies roh prasejarah sudah bisa menjadi eselon pertama keberadaan di kelompok binatang daratan. Tetapi jika naga raksasa di depannya memiliki tubuh yang lengkap, dia pasti akan menjadi pemimpin teratas di seluruh benua, dan tidak akan ada tubuh hidup yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan warisan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Su Yang dan Permaisuri adalah berkah terselubung. Lebih penting lagi, atribut air Long Yuan sangat cocok dengan fisik kaisar wanita, yang mengesampingkan kemungkinan dia menolak Long Yuan karena masalah atribut. Adapun Su Yang, ia memperoleh pengorbanan dari garis keturunan rakus, dan bakat melahapnya sendiri dapat menyempurnakan semua roh atribut, kekuatan. Bakat ini saja sudah cukup untuk membantu Su Yang membawa kekuatan eksternal atribut penuh, dan tidak ada penolakan sama sekali. Sumber naga yang mempesona berkilau dengan cahaya, menggantikan posisi Dao Xin, mengambang di depan kaisar wanita dan dada Su Yang. Segera, Long Yuan berubah menjadi esensi kehidupan biru-biru paling murni dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bergegas ke tubuh Su Yang dengan panik. Tentu saja, tubuh Permaisuri juga ditelan, tetapi kecepatan dan jumlah menelannya jauh lebih kecil dari Su Yang. Dibandingkan dengan Su Yang, bakat gadis itu jauh lebih buruk, kemampuan tubuhnya untuk menahannya juga sangat lemah, dan wilayahnya terlalu rendah, dia hanya bisa menahan kekuatan dua sumber nagaku, tapi hanya ini yang cukup untuk membuatnya, dia terlahir kembali. Terlahir kembali sekali, prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas, dan setidaknya tidak ada masalah dalam mencapai puncak kesengsaraan. Petik 2. Semua orang menarik napas. Kaisar wanita hanya menyedot 20%, dan dia jauh melampaui semua orang di tempat kejadian dalam hal bakat. 80% sisanya ditelan oleh Su Yang, bukankah itu bertentangan dengan ritme langit? Senior, 80% sumber naga Anda diberikan kepada bos kami. Apakah dia akan langsung menjadi naga? Sebelum dia menelan bagian dari sumber naga yang menjaga naga di garis kuno, dan lengannya sudah berbentuk naga. Naik, ketika naga mendengar kata-kata tersebut, dia mendengus setelah menelan sumber naga, tubuh daging menjadi naga, karena sumber naga itu sendiri memiliki kotoran, atau belum mencapai tahap kedewasaan. Sumber naga dewa terserap dengan sempurna olehnya, dan itu hanya akan mencerminkan dengan peningkatan vitalitas dan atribut. Jika kamu beruntung, kedua boneka ini mungkin masih membangunkan domain nagaku yang sebenarnya, tetapi kemungkinannya cukup rendah. Petik 2. Dengan berlalunya waktu, efek Long Yuan mulai memengaruhi Su Yang dan Permaisuri. Tampaknya kristal biru air menyelimuti tubuh kedua orang itu. Mereka terlihat seperti mimpi dan ilusi, tetapi mereka tidak memiliki tekanan kursif yang diberikan oleh nafas naga sejati yang sangat kuat, tenang. Dalam kata-kata naga raksasa, ini adalah penyerapan sempurna sejati dan ekspresi kekuatan introvert naga.